Di saat sedang berproses, hari demi hari, hasilnya pun semakin baik. Namun dalam perjalanannya, selalu saja ada beban berat yang harus dipikul. Mungkin seperti itulah perjalanan timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia. Seperti yang diketahui, sesuai undian yang diadakan AFC beberapa hari lalu, timnas Indonesia berada di grup C, tergabung ke dalam grup neraka bersama negara-negara top Asia yang sudah pernah tampil di gelaran Piala Dunia sebelumnya. Jepang, Australia, Arab Saudi dan Cina sudah pernah tampil di Piala Dunia sebelumnya. Di grup ini, hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah merasakan menjadi kontestan Piala Dunia. Sejatinya, Indonesia pernah masuk ke Piala Dunia pada tahun 1938, namun saat itu nama Indonesia masih Hindia Belanda. Melihat hasil drawing tersebut, haruskah Indonesia tetap optimis ataukah realistis? Berikut ulasannya. Berada satu grup dengan negara top Asia, Jepang. Di grup ini, Jepang merupakan negara paling konsisten tampil di Piala Dunia. Pasukan Samurai Biru berhasil tampil di Piala Dunia pada tahun 1998. Sejak itu, Jepang tak pernah absen tampil di kejuaraan dunia 4 tahunan tersebut. Selama menjadi peserta Piala Dunia, timnas Jepang sering memberi kejutan dengan mengalahkan tim-tim elit dari benua biru. Di kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Jepang tentu memiliki target untuk menyegel satu tempat di Piala Dunia 2026 nanti, dengan lolos langsung dari babak kualifikasi round ketiga ini. Jika melihat perjalanan timnas Jepang, hal tersebut memang masuk akal. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, Jepang yang tergabung di grup B bersama Korea Utara, Syria dan Myanmar berhasil tampil tanpa celah dengan mengumpulkan poin sempurna 18 poin, menciptakan 24 gol tanpa sekalipun kebobolan. Kedalaman skuad yang dimiliki Jepang bisa dipilih yang terbaik di Asia saat ini. Jepang diisi pemain-pemain yang mentas di kompetisi elit Eropa. Sebut saja Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad, Mitoma yang bermain untuk Brighton di Premier League, Wataru Endo di Liverpool, Takuma Minamino di AS Monaco, dan masih banyak pemain lain yang membuat kualitas tim asuhan Hajime Moriyasu tidak diragukan lagi. Olehnya itu, timnas Jepang merupakan tim yang paling menakutkan di grup ini bagi timnas Indonesia. Timnas Jepang juga masih terlalu superior ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Tim Garuda kalah 9 kali, 2 kali seri, dan menang 5 kali. Terakhir kali bertemu timnas Jepang, Indonesia menelan kekalahan 3-1 di Piala Asia lalu. Gol timnas saat itu dicetak oleh Sandy Walsh di babak kedua. Namun, secara permainan, Indonesia kalah jauh dari tim Samurai Biru. Walaupun superior atas timnas Indonesia, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tidak ingin jumawa. Ia mengaku bahwa timnya berada di grup yang sulit. Kesan pertama saya adalah kami ditempatkan di grup yang sulit. Seperti yang diperkirakan, babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat, ucap Hajime Moriyasu. Ini menandakan bahwa peluang timnas untuk mendapatkan poin dari Jepang tetap ada walaupun sangat berat. Tim mengerikan selanjutnya yang akan dihadapi Indonesia yaitu Australia. Tim yang satu ini juga tim yang sulit dikalahkan. Pasukan Graham Arnold merupakan tim langganan Piala Dunia sama seperti Jepang. Oleh karena itu, Australia juga menginginkan satu tiket lolos langsung ke Piala Dunia dari babak ini. Namun, hal tersebut tidak akan mudah. Ada Jepang dan Arab Saudi yang dianggap sebagai tim yang bisa membuat The Socceroos tersandung. Seperti yang ditulis oleh Fox Sport, hasil drawing ini merupakan hal ulangan kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Australia finish ketiga di grup bersama kedua negara dan harus lolos melalui playoff antar konfederasi yang kemudian dilanjutkan dengan adu penalti. Sementara itu, Indonesia dianggap tim terlemah di grup ini setelah Bahrain dan Cina. Namun, Graham Arnold tidak ingin skuadnya menganggap remeh tim-tim di grup C ini, termasuk Indonesia. Dia menganggap tim-tim di grup ini akan memberikan tantangan tersendiri bagi Australia.
Australia sendiri tampil meyakinkan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Pasukan kanguru ini juga berhasil menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan, mencetak 22 gol tanpa kebobolan. Di pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia, Australia berhasil menggasak Indonesia 4 gol tanpa balas saat bertemu di Piala Asia lalu. Dengan pengalaman tersebut, Indonesia diprediksi akan sulit mencuri poin dari timnas Australia. Namun tidak ada yang tidak mungkin, apalagi jika timnas Indonesia terus mempersiapkan diri dengan baik bersama Coach Shin dan support dari PSSI. Timnas Garuda juga berada satu grup dengan Arab Saudi yang ditangani oleh Roberto Mancini, pelatih yang sukses mengantarkan Italia menjadi juara Euro 2020 ini. Dengan pelatih seperti Roberto Mancini, skuad Arab Saudi menjadi tim mengerikan berikutnya yang harus dihadapi timnas Indonesia. Kehadiran Roberto Mancini mengisi kursi pelatih Arab Saudi tentu membuat tim Arab Saudi menginginkan prestasi, yaitu lolos langsung ke Piala Dunia 2026 nanti di Amerika. Selain faktor Mancini, banyaknya pemain top Eropa yang bergabung ke klub-klub Arab membuat pemain-pemain mereka belajar banyak. Namun, penampilan Arab Saudi sejauh ini tidak semengerikan Jepang dan Australia. Tim asuhan Roberto Mancini itu lolos ke babak ketiga dengan status runner-up grup. Arab Saudi juga tampil tidak begitu meyakinkan di Piala Asia lalu. Thailand yang satu grup dengan Arab Saudi berhasil menahan imbang Arab Saudi tanpa gol saat itu. Itu berarti tim asuhan Sintayong punya harapan untuk mendapatkan poin penting dari Arab Saudi. Setelah Jepang, Australia, dan Arab Saudi, selanjutnya ada Bahrain yang menjadi saingan timnas Indonesia di grup ini. Namun, jika dibandingkan tiga tim sebelumnya, Bahrain dianggap sebagai tim yang tidak begitu mengerikan atau biasa-biasa saja. Sama seperti tim-tim Timur Tengah yang lain, Bahrain memiliki pemain yang bertubuh tinggi dan kekar. Hal tersebut yang dapat menyulitkan timnas Indonesia. Bahrain juga jauh di atas Indonesia jika melihat ranking FIFA saat ini. Namun timnas Indonesia pernah menang 2-1 atas Bahrain di Piala Asia 2007 silam. Saat itu gol timnas dicetak oleh Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Secara head to head, timnas Bahrain juga selalu menyulitkan Indonesia. Namun dengan kedalaman skuad yang dimiliki Sintayong saat ini, mengalahkan Bahrain bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Lawan selanjutnya Indonesia di grup ini ialah Cina. Tim berperingkat 88 FIFA ini akan menjadi tim yang menjadi sasaran timnas untuk mendulang 3 poin, bukan tanpa sebab. Hal itu dikarenakan prestasi Cina tak sebaik Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Cina lolos ke babak ketiga berstatus sebagai runner-up dengan poin 8. Cina lolos karena berhasil menang head-to-head dengan Thailand. Saat bertemu dengan Singapura dan Thailand, Cina tidak tampil superior dan hanya mendapatkan hasil imbang. Namun, timnas Indonesia juga tidak boleh meremehkan tim satu ini. Sama seperti Indonesia, Cina juga dihuni banyak pemain naturalisasi yang berasal dari Brasil. Dengan pemain tersebut, Cina bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas jika menganggap remeh Cina di babak ini.